Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia SMA kelas 12 semester 1. Semoga para siswa sekalian kabarnya baik, sehat walafiat, dan dalam kondisi yang fit. Pada kesempatan ini, materi yang akan dibahas yaitu hukum Faraday. Ya, materi ini merupakan penerapan dari sel elektrolisis ya, yang sudah dibahas sebelumnya. Hukum Faraday. Michael Faraday dari Inggris telah menemukan hubungan kuantitatif antara massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis dengan muatan listrik yang disuplai. Penemuan ini disimpulkan dalam dua hukum, yaitu hukum Faraday ke-1 dan hukum Faraday ke-2. Hukum Faraday 1 berbunyi, massa zat yang dibebaskan sebanding dengan muatan yang dilewatkan dalam sel dan massa ekivalen zat tersebut. Ya, atau persamaannya W berbanding lurus dengan E kali I kali T. Ya, di mana W-nya adalah massa hasil elektrolisis dalam gram, kemudian E-nya adalah massa ekivalen. E itu adalah AR ya, dibagi N. Ya. N-nya adalah jumlah elektron yang dilepas atau yang diterima. I-nya adalah kuat arus dalam ampere dan T-nya waktu dalam detik. W berbanding lurus dengan E kali I kali T. Itulah persamaan dari hukum Faraday 1. Nah, jika berbanding lurus ini dibuat sama dengan, ya, maka harus dikalikan dengan K. Sehingga W sama dengan K kali E kali I kali T. K-nya adalah konstanta atau tetapan. Ya. Kemudian Faraday menemukan harga K itu adalah 1/96.500. Nah, sehingga persamaan itu menjadi ya, W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500. Kemudian bisa juga persamaannya menjadi W sama dengan E kali Q dibagi 96.500. Karena Q adalah jumlah arus yang rumusnya I kali T ya, kuat arus kali waktu. Kemudian bisa juga dibuat rumus W sama dengan E kali F. Ya, F-nya adalah Faraday, karena F adalah I kali T dibagi 96.500. Jadi ini adalah rumus-rumus dalam hukum Faraday ke-1. Nah, contoh soal penerapan hukum Faraday 1. Ya. Tentukan jumlah Faraday untuk mereduksi ion Ca2+ dalam bentuk leburan. Airnya Ca40 sebanyak 12 gram. Ya, kita selesaikan. Diketahui reaksi reduksi, ini harus tahu dulu reaksi reduksinya, karena supaya tahu N-nya. Ya. Reaksi reduksinya itu adalah Ca ditambah 2 elektron menjadi Ca. Jadi ini membutuhkan 2 elektron, maka N-nya ya berarti adalah 2. Ya. W-nya dalam soal 12 gram, kemudian airnya air Ca adalah 40. Ditanya, ya, berapa jumlah arus ya dalam Faraday? Kita jawab, ya rumusnya, berarti kita rumus yang sesuai dengan soal ya. Berarti rumusnya pakai W sama dengan E kali F. Atau karena ditanyakannya F, jumlah Faraday ya, berarti F sama dengan W dibagi E. Kita cari dulu E-nya, E adalah air dibagi N. Ya. Airnya adalah 40, N-nya adalah elektronnya 2 ya. Sehingga 40 dibagi 2, E-nya sama dengan 20. Ini adalah E dari Ca. Maka F-nya berarti ya W dibagi E berarti 12 dibagi 20 sama dengan 0,6. Ya. Jadi untuk mereduksi ya, ion Ca2+ sebanyak 2 gram dibutuhkan arus sebanyak 0,6 Faraday. Ya, ini contoh soal 1. Baik, contoh soal kedua. Berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda C, karbon, selama 1 jam jika digunakan arus 10 ampere, diketahui RCA40. Penyelesaian diketahui, ya reaksinya dulu untuk mengetahui N ya. Reaksinya adalah reaksi reduksinya Ca2+ ditambah 2 elektron menjadi Ca. N-nya 2 karena 2 elektron yang diikat,
airnya 40 dalam soal, kemudian I-nya 10 ampere, kemudian T-nya. T dalam soal 1 jam dibuat detik, ya sama dengan 3.600 detik. Ya, ditanya berapa gram Ca yang dihasilkan. Ya, dijawab. Nah, rumusnya yang sesuai dengan soal adalah W sama dengan E kali T. Ya, kali I kali T dibagi 96.500. Ya, cari dulu kita E-nya. Ya. E-nya adalah AR dibagi N. N-nya 2, AR-nya 40. Hasilnya E adalah 20. Ya, ini E untuk Ca. Kita masukkan harganya berarti 20 untuk E, kali 10 untuk I, dan 3.600 T ya, dibagi 96.500. Kita kalikan yang atas semua berarti 720.000 ya, dibagi 96.500. Nah, hasilnya adalah 7,461 gram ya. Jadi soal ini menghasilkan ya hasil elektrolisis 7,46 gram ya. Hukum Faraday kedua. Massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis atau W berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu atau E. Oleh karena itu, jika beberapa sel dielektrolisis disusun secara seri atau arus listrik yang sama, maka perbandingan massa zat yang dihasilkan akan sama dengan perbandingan massa ekuivalennya masing-masing. Ini seperti gambar, ini ada dua seri contohnya ya, dengan arus yang sama seperti ini. Ya, di sini larutannya ada Ag nitrat dengan elektrodanya Ag, kemudian yang kedua adalah larutannya CO4 dengan elektroda Cu. Ya, nanti akan terjadi reaksi reduksi di katoda ya, atau kutub negatif masing-masing. Maka ini berlaku ketentuan pada W1 berbanding W2 sama dengan E1 berbanding E2 ya. Itu rumusnya. Ya. Jadi W1 berbanding W2 sama dengan E1 berbanding E2. Baik, untuk lebih memahami tentang hukum Faraday kedua ya, ini Bapak contoh soal penerapannya. Sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 dan larutan COS4. Ya, seperti gambar tadi ya. Bila logam Ag yang diendapkan sebanyak 21,6 gram, berapa gram Cu ya yang diendapkan? Ya, diketahui air Ag 108, air Cu 63,5. Penyelesaian. Ya, diketahui reaksi reduksi ini harus tahu dulu untuk mencari N-nya ya. Reduksi Cu itu membutuhkan 2 elektron, maka N-nya 2. Kemudian reduksi Ag itu membutuhkan 1 elektron, maka N-nya adalah 1. Nah, airnya Cu adalah 63,5, itu dalam soal ada, kemudian air Ag 108 ya. Kemudian W atau gram yang didapatkan, WAG itu 21,6. Nah, ditanya berapa WCU, berapa gram CU yang diendapkan. Ya, dijawab, ya rumusnya adalah ya W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. Ya, kita cari dulu N-nya ya. N-nya untuk CU adalah 63,5 dibagi 2 ya, sama dengan 31,75. Kemudian EAG adalah 108 dibagi 1 ya, sama dengan 108. Kemudian kita masukkan ya WCU yang ditanyakan dibagi WAG, jadi ini boleh mana satunya boleh, tapi yang pentingnya itu atas sama dengan atas. Jadi kalau CU di atas, maka untuk E juga di atas. Sehingga di sini WCU dibagi WAG sama dengan ECU dibagi EAG ya. Kemudian masukkan harganya, ya WCU yang ditanyakan, WAG ada 21,6, kemudian ECU adalah 31,75 dibagi 108 untuk EAG ya. Hasilnya berarti 21,8 itu kita pindahkan rumus jadi kali ya. Berarti 31,75 kali 21,6 ya dibagi 108. Nah, hasilnya adalah WCU adalah 6,35. Jadi kita bisa lihat nih, WAG 21,8, WCU adalah 6,35. Ini karena E-nya, EAG lebih besar, maka W-nya juga lebih besar ya. WCU, E-nya lebih kecil, maka W-nya juga lebih kecil. Ini kuncinya. Baik, para saudara sekalian, itulah ya uraian tentang hukum Faraday. Ya.
Untuk itu, simpulkan ya, rumus-rumus hukum Faraday bisa menggunakan W sama dengan E kali I kali T dibagi 96500 ya. Ini adalah massa ekuivalen, I-nya kuat arus, T-nya waktu dalam detik. Jadi waktunya dikedetikan ya. Atau boleh juga menggunakan rumus ya, W sama dengan E kali Q ya, Q-nya kolom ya dibagi 96500. Q-nya adalah jumlah arus dalam kolom, kemudian Q itu adalah I kali T ya. Kemudian bisa juga menggunakan rumus W sama dengan E kali F ya. F-nya Faraday atau F Faraday itu adalah I kali T dibagi 96500. F juga bisa disebut juga dengan mol elektron. Jadi F itu mol elektron. Ini hukum Faraday ke-1 rumus-rumusnya. Kemudian hukum Faraday kedua, W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. W-nya adalah massa yang dihasilkan dari elektrolisis, kemudian E-nya adalah massa ekuivalen. Ya. Itulah bahasan tentang hukum Faraday. Ya, semoga tentunya bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk para sekalian. Bapak ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya sudah bersedia untuk menonton video ini dan Bapak dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.